Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sakina Adelia, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ghazali Sopeng, Program Studi Ekonomi Syariah semester 4 dengan NIM 2314120007. Di sini saya akan memaparkan sebuah video di mana sebagai salah satu bentuk tugas dalam mata kuliah Etika dan Komunikasi Bisnis Islam dengan dosen pengampu Ibu Mutia Husaima SEME. Selamat menyaksikan. Bagaimana sih sistem lembaga keuangan Islam itu? Di sini kita akan mengenal lebih dalam lembaga keuangan Islam. Tetapi sebelum itu harus diketahui bahwa lembaga keuangan Islam memiliki etika komunikasi bisnis yang perlu diperhatikan seperti kejujuran, berarti menyampaikan informasi secara benar, transparan, dan tidak menutupi fakta yang dapat mempengaruhi keputusan nasabah atau pemangku kepentingan lainnya. Keadilan, menuntut perlakuan adil terhadap semua pihak tanpa diskriminasi, baik dalam transaksi, pelayanan, maupun penyampaian informasi. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, dan pengelolaan keuangan maupun non-keuangan kepada para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Dalam lembaga keuangan Islam ada 5 jenis. Pertama, bank syariah, baitul mal wa tamwil, asuransi syariah, pasar modal syariah dan sukuk, dan konsep pegadaian syariah, di mana kita akan hanya fokus pada bank syariah mengenai akad di dalamnya seperti murabahah, musyarakah, ijarah, dan mudharabah. Tetapi kita akan hanya membandingkan akad mudharabah dengan musyarakah, di mana sama-sama bentuk kerjasama bagi hasil tetapi memiliki sistem yang berbeda. Yang pertama, kita akan melihat pengertiannya terlebih dahulu. Bagaimana itu mudharabah? Mudharabah berasal dari kata darab yang secara etimologis berarti bepergian atau berjalan. Mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan yang berlandaskan prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian. Setiap akad di lembaga keuangan Islam pasti memiliki sumber hukum seperti mudharabah terdapat pada Quran Surah Al-Muzammil ayat 20. Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Dan hadis riwayat Ibnu Majah tentang 3 hal yang di dalamnya ada berkah: jual beli yang temponya tertentu atau mudharabah, dan mencampur antara bur dengan syair untuk rumah tangga, bukan untuk dijual. Adapun syarat dan rukun mudharabah, sahibul mal adalah pemilik modal 100%, sedangkan mudharib adalah pengelola usaha tersebut. Ijab kabul sebagai tanda persetujuan untuk mengadakan kontrak kerjasama mudharabah. Modal dari sahibul mal untuk menjalankan usaha, sedangkan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dan yang terakhir, kegiatan usaha harus produktif dan halal dan memiliki tujuan yang jelas. Setelah mengetahui apa itu mudharabah, di sini kita akan melihat lagi dari sisi musyarakah. Menurut bahasa adalah bercampurnya suatu harta dengan harta lain, sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Musyarakah adalah kerjasama antara dua belah pihak yang memiliki masing-masing modal untuk membangun bisnis. Dan sumber hukum musyarakah terdapat di Quran Surah An-Nisa ayat 29, bahwa janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka. Dan
Dan hadis riwayat Bukhari, aku pihak ketiga dari orang yang berserikat selama tidak ada yang mengkhianati. Di sini tentu syarat dan rukun musyarakah berbeda dengan mudharabah. Semua pihak adalah sahibul mal, pemilik modal, dan berperan mengelola usaha secara bersama-sama. Ijab kabul menandakan pihak sepakat menggabungkan modal dan usahanya. Setiap pihak memiliki hak untuk mengawasi dan mengelola usaha. Ijab akad mencakup kegiatan usaha yang akan dijalankan secara bersama. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem mudharabah berbeda dengan musyarakah, di mana mudharabah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola. Jika usaha mengalami kerugian, sahibul mal menanggung risiko kerugian terjadi dalam usaha, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian si mudharib. Kenapa begitu? Karena mudharib sudah kehilangan tenaga dan waktu yang dikeluarkan. Namun berbeda dalam musyarakah. Semua mitra termasuk sahibul mal berkontribusi modal dan biasanya juga berperan dalam pengelolaan usaha secara bersama-sama atau sesuai kesepakatan, serta berkewajiban menanggung risiko kerugian sesuai porsi modal.